kehadiran Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ini adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian di dalam perang Mu'tah beliau ini menjadi salah seorang syuhada. Abdullah bin Rawahah ini subhanallah sahabat Nabi yang luar biasa. Ketika gugur sebagai syahid, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan oleh Allah dengan surganya Abdullah bin Rawahah. Beliau itu ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi apa? Kepala daerah untuk memimpin wilayah Khaybar, yang wilayah Khaybar ini adalah wilayahnya orang Yahudi. Jadi beliau diutus oleh Rasulullah dari pusat untuk apa? Untuk mendatangi orang Khaybar, Yahudi Khaybar, dan Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah ini setiap tahun. Tugasnya Abdullah bin Rawahah itu apa? Menghitung berapa kadar, misalnya produktivitas tanah mereka, panennya berapa. Ini yang dihitung oleh Abdullah bin Rawahah. Berarti Abdullah bin Rawahah ini ahli pertanian, ahli tanah. Iya. Kalau nggak ahli pertanian, nggak ahli tanah, ya nggak akan mungkin diutus oleh Rasulullah. Atau minimal dia mengerti ilmunya, ilmu pertanahan, ilmu tentang pertanian, sehingga bisa menghitung berapa jumlah. Misalnya kalau panen berapa ton. Ya, jadi di sini disebutkan fayakhrisu alaihim. Abdullah bin Rawahah menghitung itu. Ya, yang menjadi kewajiban mereka. Summa yuzam minhum syatra. Lalu kemudian sebagian itu diberikan kepada mereka. Jadi orang-orang penduduk di situ tadi itu tetap diberi hak mereka. Sebagian diberikan mereka, kemudian sebagainya lagi diserahkan kepada negara. Ini yang dilakukan Abdullah bin Rawahah. Fasyakau, kemudian orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi itu mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiddata kharsihi, karena dianggap Abdullah bin Rawahah ini sangat disiplin, sangat ketat, dan istilahnya tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi, maksudnya ya kalau segini ya segini misalnya begitu, dan nggak bisa dibujuk-bujuk, nggak bisa dirayu-rayu, nggak bisa dinego misalnya gitu, karena ini menyangkut soal ini haknya negara dan ini haknya mereka. Clear persoalan. Yang terjadi apa? Orang Yahudi ini mereka ingin menyuap Abdullah bin Rawahah. Jadi orang-orang Yahudi ini ingin menyuap Abdullah bin Rawahah. Ya, supaya apa? Supaya apa yang dibayarkan kepada negara tadi itu bisa dikurangi dan lebih banyak kepada mereka. Ini Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah? Faqala, kata Abdullah bin Rawahah, ya a'da Allah, wahai musuh Allah, tud'imuni as-suhta, kalian ingin memberi makan aku dengan harta haram. Ini as-suht itu harta haram. Jadi Abdullah bin Rawahah langsung marah karena mereka mau menyuap. Apa yang mereka gunakan untuk menyuap Abdullah bin Rawahah? Dalam riwayat yang lain itu disebutkan ya, dalam kitab Nidamul Hukm fil Islam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Jallun. Di situ disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu rupanya mengumpulkan kalung, anting, gelang perempuan-perempuan mereka itu, kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul mau digunakan untuk menyuap Abdullah bin Rawahah. Supaya apa? Abdullah bin Rawahah itu mau mengurangi apa yang dibayarkan oleh mereka kepada negara, lalu kemudian mereka mendapatkan lebih banyak. Ini pikiran mereka. Tetapi Abdullah bin Rawahah mengatakan, ya a'da Allah, wahai musuhnya Allah, tud'imuni as-suhta, kamu mau memberi makan aku dengan harta haram ini. Katanya ditolak mentah-mentah. Wallahi laqad ji'tukum, aku ini datang kepada kalian diutus oleh siapa? Min indi ahabbin nasi ilayya, aku ini diutus oleh manusia yang paling aku cintai. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala antum abghadu ilayya min iddatikum minal qirada wal khanazir, dan kalian adalah makhluk atau manusia yang paling aku benci.
ketimbang kalian dijadikan sebagai kera dan khinzir. Maksudnya dibandingkan kera dan khinzir yang binatang itu, kalian ini orang-orang Yahudi, perangainya, sifatnya, karakternya lebih aku benci. Ini kata-kata Abdullah bin Rawaha. Jadi satu sisi beliau diutus oleh orang yang paling dicintai, di sisi lain menghadapi kaum, menghadapi umat yang paling dibenci. Nah, nanti pelajaran menariknya apa? Pelajaran menariknya apa? Nah, ini pelajaran menariknya. Abdullah bin Rawaha mengatakan begini, meskipun begitu, wala yahmiluni bughdi iyyakum, tetapi kebencianku kepada kalian tidak membawa aku. Nah, ini yang menarik. Jadi beliau itu diutus oleh manusia yang paling dicintai kepada orang yang paling dibenci, tetapi kebencian beliau kepada orang itu, kaum itu, tidak membuat beliau wa hubbi iyyahu, kemudian cintaku kepada Nabi. Maksudnya kalau ditakar ini ya, kan beliau ini kan sebagai posisi di tengah, di satu sisi mengemban tugas dari Nabi, di sisi lain beliau menghadapi rakyat, kan begitu. Terus beliau mengatakan begini, aku ini diutus oleh orang yang paling aku cintai, dan kalian itu adalah orang yang paling aku benci. Tetapi meskipun aku ini benci kepada kalian, dan yang mengutus aku adalah orang yang paling aku cintai, tidak berarti kemudian aku, kata beliau, ala a'dilu alaikum, tidak berarti kemudian aku tidak akan berbuat adil kepada kalian. Nah, ini kalimatnya, ini luar biasa. Setelah mereka melakukan upaya untuk menjawab Abdullah bin Rawaha, kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan seperti itu tadi kepada mereka, Abdullah bin Rawaha kemudian menolak mentah-mentah suap mereka, harta mereka, dan menjalankan tetap dengan keputusannya, tidak tergoyahkan oleh suap mereka. Nah, ini pelajaran pentingnya. Dan yang kedua tadi, beliau tetap bisa bersikap adil meskipun kepada orang yang paling dibenci. Nah, pertanyaannya begini, kenapa beliau bisa bersikap adil padahal kepada orang yang paling dibenci? Nah, ini karena ada takwa. Karena ada takwa. Jadi jangan dikira orang Yahudi, orang Nasrani nanti ketika di padang mahsyar, ya, ketika mereka menjadi rakyat kita, menjadi orang yang kita layani, katakan kita dalam posisi menjadi pejabat, kemudian mereka nanti dia menuntut di akhirat di hadapan Allah, mereka bisa menuntut juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu. Nah, ini yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Jadilah kamu itu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qawwamina lillah. Jadi kalau kita itu menegakkan keadilan, menegakkan hukum, maka tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya. Kalau menjadi saksi, jadilah saksi yang seadil-adilnya. Kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang seadil-adilnya. Itu perintah ayat tadi. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'adilu. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum itu membuat kita kemudian akhirnya yajrimanna itu orang itu kita kriminalisasi. Ini sikap yang tidak adil. Karena kita nggak suka, karena kita karena kita marah sama dia, akhirnya kita kriminalisasi dia. Nggak boleh. Maka apa kata Allah? I'dilu, berbuat adillah kamu. Jangan menegakkan hukum karena kebencian. Jangan menegakkan hukum meskipun orang itu kita benci, tapi tegakkanlah hukum itu bukan berdasarkan kebencian. Apa yang menjadi ayatnya orang Yahudi tadi diberikan oleh Abdullah bin Rawaha, meskipun orang Yahudi itu orang yang paling dibenci. Ini ayatnya ya. Nah, ini penting, pelajaran ini penting. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi itu sendiri yang mengatakan apa? Kata mereka setelah mereka melakukan berbagai manuver dan melihat bagaimana keadilan Abdullah bin Rawaha, kata mereka apa? Qalu bihadza qamatis samawati wal ard. Kalau begini sistem Islam, hukum Islam ditegakkan, maka langit dan bumi ini selamanya akan tegak, katanya. Subhanallah, langit dan bumi ini selamanya akan tegak. Kenapa langit dan bumi ini akan tegak? Karena pejabatnya adil, sistemnya adil. Itu yang diambil dari kisah Abdullah bin Rawaha tadi. Dan itu orang Yahudi yang ngomong.
Yang ngomong itu orang Yahudi. Bagaimana keadilan sistem tadi itu mereka akui.